Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arehana. Pada video kali ini kita akan mulai playlist baru untuk persiapan TKA SMP kelas 9. Tentunya di seri prediksi soal TKA SMP kelas 9 Mapel Bahasa Indonesia part yang pertama. Kita akan mulai dari part pertama ini sampai dengan part yang terakhir nanti di part ke-10 membahas 30 soal ya, 30 soal. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan prediksi soal kita yang insya Allah itu untuk persiapan tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Mana tahu ada soal yang keluar di soalnya nanti ya. Yuk mulai pembahasannya. Tetapi sebelum itu, buat kalian ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru kami dari prediksi soal TKA SMP 2026 ini yang sehari bahasa Indonesia maupun yang matematika, kalian wajib banget untuk berlangganan di program membership sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih mana tingkatan level yang kalian ingin daftarkan ya, kemudian kalian bayar menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan semua aksesnya, kalian bisa berlangganan yang ini, yang juara OSN tingkat kabupaten, harganya cuma 30-an ribu aja ya. Oke, kita akan mulai soal pertama. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di sini teksnya ada dua, teks ulasan 1 dan teks ulasan 2. Kita baca dulu ya. Teks ulasan satunya, Perpustakaan Cita Bangsa di pusat kota menawarkan pengalaman membaca yang kondusif bagi pelajar dan mahasiswa. Desain interior bergaya klasik memberikan kesan elegan dan tenang. Koleksi buku yang tersedia sangat komprehensif mulai dari literatur sejarah hingga sains modern. Suasana sunyi di ruang baca seakan menjadi oase bagi para pencari ilmu. Rak-rak kayu jati yang kokoh menopang ribuan jendela dunia dengan sangat terstruktur. Akses menuju lokasi sangat mudah karena terintegrasi dengan halte bus raya. Sayangnya area kantin sangat terbatas sehingga pengunjung kesulitan mencari makan siang. Meski demikian, fasilitas wifi yang cepat dan meja belajar yang ergonomis menjadikan tempat ini pilihan utama untuk fokus belajar. Teks yang ulasan kedua, Pustaka Kopi di Jakarta Selatan ini beneran surga buat kamu yang suka nugas sambil ngopi. Konsepnya perpaduan antara kafe dan perpustakaan mini. Koleksi bukunya memang nggak terlalu banyak. Kebanyakan fiksi, novel bestseller, dan majalah desain. Tapi ambience-nya juara banget. Aroma kopi yang khas bercampur dengan wangi buku lama bikin pikiran jadi fresh. Kamu bisa milih duduk di sofa empuk atau di area outdoor kalau mau sambil menikmati senja. Fasilitas colokan ada di mana-mana, plus menu minumannya enak-enak dengan harga kantong pelajar. Tempat ini cocok banget buat cari inspirasi santai walau kadang agak berisik kalau lagi weekend karena banyak yang hangout. Soal nomor pertama, kosakata yang menggambarkan kenyamanan indera penciuman pada teks ulasan kedua ditunjukkan pada frasa titik-titik. Opsi A, suasana sunyi. B, sofa empuk. Opsi C, aroma kopi yang khas. D, jendela dunia. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, aroma kopi yang khas. Soal ini menguji pemahaman tentang citraan atau imaji di dalam teks. Jadi citraan adalah kata atau rangkaian kata yang membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, ataupun pengecapan. Aroma kopi yang khas merangsang indera penciuman atau imaji olfaktori. Saat membaca kata aroma dan kata wangi, otak kita otomatis mengaktifkan memori tentang bau kopi dan buku lama. Ini adalah jawabannya tepat. Nah, untuk analisis opsi lainnya, suasana sunyi itu pendengaran. Kalau jendela dunia itu bukan citraan tapi metafor ataupun kiasan yang ada di teks 1. Sofa yang empuk itu merangsang indera peraba atau sentuhan karena empuk dirasakan oleh kulit atau tubuh saat duduk. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk penjelasan soal ini. Kalau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang nggak sabar untuk mendapatkan ya bentuk PDF lengkap dari nomor 1 sampai dengan 30 beserta 3 paket soal yang tidak dibahas dalam YouTube ini, kalian bisa banget untuk memiliki paket prediksi soal yang berisi 4 paket ya. Di sini total 120 soal beserta pembahasannya. Cocok banget buat kalian untuk mengevaluasi kemampuan diri kalian apakah sudah siap untuk menghadapi TKA 2026 ataupun belum. Tersedia untuk yang bahasa Indonesia yang seperti kita bahas pada video kali ini ataupun yang matematika juga sudah ready. Kalau misalnya kalian tertarik, cek aja link ada di kolom deskripsi atau kalian bisa hubungi nomor yang tertera 087860622162 untuk pembelian via transfer. Check out sekarang ya.
Kita lanjut untuk soal nomor 2 dengan teks yang sama seperti tadi. Apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, jenis koleksi buku yang ditawarkan. Kedua, kemudahan akses transportasi. Yang ketiga, ketersediaan makanan dan minuman. Yang keempat adalah kecepatan fasilitas internet atau wifi. Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah kemudahan akses transportasi dan kecepatan fasilitas internet atau Wi-Fi-nya. Nah, perbedaan informasi yang dimaksud oleh pembuat soal biasanya merujuk pada informasi yang dibahas di satu teks, tetapi sama sekali tidak dibahas atau absen di teks lainnya. Kemudian akses transportasi itu benar karena di teks ulasan 1 secara eksplisit menyebutkan akses menuju lokasi sangat mudah karena terintegrasi dengan halte bus raya. Sebaliknya, teks ulasan 2 sama sekali tidak menyinggung bagaimana cara menuju pustaka kopi atau seberapa mudah akses transportasinya. Nah, kemudian untuk kecepatan fasilitas internet atau Wi-Fi itu juga benar karena teks ulasan 1 menyebutkan dengan spesifik ketersediaan fasilitas Wi-Fi yang cepat, sedangkan teks ulasan 2 tidak memuat informasi apapun tentang Wi-Fi. Teks 2 hanya menyebutkan ketersediaan fasilitas fisik berupa colokan saja. Seperti itu ya. Itulah kenapa untuk yang kali ini yang benar adalah yang kemudian akses transportasi dan juga kecepatan fasilitas internet atau Wi-Fi-nya ya. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3 dengan konsep yang sama, teks ulasan 1 dan teks ulasan 2-nya. Kita lihat soal nomor 3. Dimas, aku lebih suka membaca ulasan pada teks 2, rasanya lebih asyik. Tempat sepertinya sangat cocok buat nongkrong. Nah, kemudian dilanjut oleh Rina, justru aku merasa ulasan pada teks 1 lebih unggul karena informasinya sangat berbobot dan sangat membantuku mencari tempat untuk fokus belajar. Mengapa pernyataan Rina lebih tepat untuk menggambarkan keunggulan teks ulasan pertama yang tidak ada pada teks ulasan kedua? Nah, di sini ada beberapa pernyataan di mana kita akan melihat mana pernyataan yang benar maupun yang salah. Nah, di pernyataan pertama, di sini perhatikan menggunakan bahasa formal dan merinci fasilitas penunjang akademik seperti meja ergonomis dan kelengkapan literaturnya. Pernyataan B, menyajikan rincian menu makanan dan minuman yang membuat pembaca lebih betah belajar. C, diakhiri dengan kalimat ajakan atau persuasif kepada pembaca untuk segera mengunjungi tempat tersebut. Nah, kalau menurut kalian mana pernyataan yang benar maupun yang salah? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi A, benar, salah, salah ya. Jadi A itu benar, B salah, C salah. Nah, kenapa demikian? Kita akan coba untuk bahas satu persatu. Dimulai dari pernyataan A dikatakan benar. Kenapa? Karena teks 1 memang ditulis dengan gaya bahasa formal atau baku. Contohnya penggunaan kata kondusif, komprehensif, terintegrasi, dan juga kata ergonomis. Teks ini juga merinci fasilitas akademik seperti meja belajar yang ergonomis dan kelengkapan literaturnya. Hal ini mendukung argumen Rina bahwa tempat ini cocok untuk fokus belajar akademis. Nah, pernyataan B itu dikatakan salah karena pernyataan ini salah secara fakta teks. Teks 1 justru menyatakan kelemahannya adalah area kantin yang terbatas. Teks 1 tidak menyajikan rincian menu makanan sama sekali. Nah, pernyataan C juga salah karena teks 1 tidak diakhiri dengan kalimat persuasif atau ajakan langsung seperti ayo segera kunjungi dan lain sebagainya. Kalimat penutupnya berbunyi meski demikian fasilitas wifi yang cepat dan seterusnya, menjadikan tempat ini pilihan utama dan seterusnya. Ini adalah sebuah kesimpulan rekomendasi bukan kalimat ajakan. Seperti itu ya penjelasan kenapa kita sampaikan bahwa pernyataan A itu benar sedangkan B dan C itu adalah pernyataan yang salah. Gimana jawaban kita sama nggak nih untuk jawaban dari soal nomor 3 ini ya? Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal ya. Tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin memiliki paket bundling ebook kami dengan harga yang jauh lebih murah, kalian bisa banget untuk memiliki paket bundling yang latihan soal yang sebelah kiri maupun yang prediksi yang di sebelah kanan dengan harga yang jauh lebih murah. Tetapi yang paket bundling ini harganya 165.000 itu terbatas. Hanya ada beberapa stok aja, jadi buruan mumpung masih ada. Cek link ada di kolom deskripsi atau hubungi aja nomor WA yang tertera untuk pembeliannya ya. Check out sekarang. Nah, untuk latihan soal di akhir video ini ya, supaya kalian bisa semangat latihannya, di sini kami sudah berikan sebuah latihan soal secara gratis buat kalian. Silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana aja yang benar, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk sertakan alasannya supaya teman-teman kalian juga paham ya. Jadi kerjakan. Nah, itu dia tadi video part pertama dari prediksi soal bahasa Indonesia kami untuk TKA SMP 2026. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya supaya bisa belajar bareng.
Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini di Bimbingan Belajar Aurehan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari prediksi soal TKA SMP kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk persiapan 6 sampai dengan 16 April 2026. Nah, buat kalian yang baru nonton channel ini tetapi belum subscribe channel ini, nyalakan dulu loncengnya, kemudian subscribe channel ini ya, supaya kalian bisa mendapatkan info lebih lanjut untuk part-part selanjutnya. Tetapi sebelum itu juga buat kalian ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video TKA SMP 2026 prediksi kami yang terbaru, kalian wajib banget untuk join di program membership kami. Nah, caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih mana tingkatan level yang kalian ingin daftarkan. Kami sarankan yang ini, kemudian kalian bayar deh dengan menggunakan metode pembayaran kalian. Maka kalian bisa mengakses berbagai macam video eksklusif ataupun menonton lebih awal video-video terbaru dari kami ya. Yuk berlangganan sekarang dan support channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Lelaki penakluk bui. Sebelum fajar menyibak pekatnya malam, lelaki berkulit tembaga itu telah memeluk angin. Perahunya yang ringkih menari di atas ombak, bukan untuk mencari puji, tapi menantang maut. Tangannya melempar jala ke dasar kelam, berharap kepingan perak menyangkut di benangnya. Di bawah tatapan bintang yang mulai meredup, ia memeras keringat di tengah laut yang tak pernah tidur. Ketika daratan masih terlelap dalam mimpi, ia pun membawa napas untuk keluarganya, meski badai kerap merampas harapannya. Karang di dadanya tak pernah hancur. Nah, di sini pertanyaan untuk soal nomor 4, pilihan kata mana saja yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Di sini pernyataan yang pertama memeluk angin, yang kedua bintang yang mulai meredup, yang ketiga sebelum fajar menyibak, dan yang keempat adalah karang di dadanya. Kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang ini, bintang yang mulai meredup dan sebelum fajar menyibak. Latar waktu menunjukkan kapan peristiwa dalam sebuah karya sastra terjadi. Sebelum fajar menyibak dan bintang yang mulai meredup secara spesifik merujuk pada rentang waktu dini hari, yaitu subuh-subuh ya, ketika sang nelayan mulai bersiap mencari ikan ke tengah laut sebelum matahari terbit. Nah, sebagai informasi tambahan, memeluk angin dan karang di dadanya adalah majas ataupun kata kiasan untuk menunjukkan kondisi cuaca berangin dan sifat ketangguhan hati sang nelayan, bukan merupakan kata petunjuk waktu. Seperti itu. Jadi yang kita centang adalah yang bintang yang mulai meredup dan fajar ini, sebelum fajar menyibak. Oke, semoga kalian paham. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian ingin mendapatkan prediksi soal TK SMP 2026 untuk persiapan 6 sampai dengan 16 April 2026 dari Bimbingan Belajar Arahan, kalian bisa banget untuk memiliki paket yang bahasa Indonesia yang kiri 4 paket total 120 soal dan pembahasannya, maupun yang kanan matematika 3 paket soal total 90 soal dan juga pembahasannya. Kalian bisa banget untuk memilikinya masing-masing 105.000. Cek link pembeliannya ada di kolom deskripsi atau kalian bisa hubungi nomor WA yang tertera untuk pembayaran via transfer. Check out sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 dengan puisi yang sama dengan tadi. Apa makna berharap kepingan perak pada teks puisi tersebut? Opsi A, usaha nelayan mencari harta karun peninggalan kapal karam. B, harapan nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang berkilau. C, keinginan nelayan untuk mendapatkan uang perak dari hasil melaut. Opsi D, perjuangan mengumpulkan pantulan cahaya bulan di atas air. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah nih, yang opsi B, harapan nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang berkilau. Kalimat tangannya melempar jala ke dasar kelam atau berharap kepingan perak menyangkut di benangnya mengandung majas metafora ya. Dasar kelam adalah laut di malam hari atau dini hari yang gelap, sedangkan kepingan perak di sini bukanlah uang logam sungguhan atau harta karun, melainkan perumpamaan untuk ikan-ikan hasil tangkapan. Karena sisik ikan yang basah biasanya memantulkan cahaya berkilau seperti perak. Ikan inilah yang kelak akan menghidupi keluarganya ya, karena bisa dijual dan menghasilkan uang untuk keluarganya. Seperti itu ya. Jadi di sini kita pilih yang opsi B sebagai jawabannya. Semoga kalian paham untuk penjelasan soal ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Nah, di soal nomor 6 di sini ada teks panjang ya. Di sini kita coba baca dulu. Tiga orang siswa memberikan tanggapan mereka seusai membaca puisi tadi. Farel, wah nelayan itu sangat tangguh dan berani. Dia sama sekali tidak gentar menghadapi lautan yang berbahaya. Kemudian lanjut Nanda, betul sekali. Jiwanya sangat kuat layaknya karang walaupun perahunya kecil dan badai sering mengancam. Lanjut Bima, tapi aku justru merasa sedih dan kasihan melihatnya harus mempertaruhkan nyawa di perahu yang rapuh itu. Pertanyaannya, tanggapan siapakah yang paling sesuai dalam menggambarkan kekaguman atas ketangguhan tokoh pada puisi tersebut? Pernyataan A, Farel karena ia menyoroti keberanian dan mental pantang menyerah sang nelayan saat menghadapi alam. B, Nanda karena pernyataannya memperkuat kekaguman terhadap tekad tokoh yang sangat kokoh. C, Bima karena ia menunjukkan rasa iba dan belas kasihan yang mendalam terhadap nasib sang nelayan. Kalau menurut kalian, mana pernyataan yang harus kita setujui dan tidak setujui? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini pernyataan yang harus kita setujui ternyata yang A, B, dan yang C tidak setuju. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Instruksi soal menanyakan pendapat yang menggambarkan luapan emosi kekaguman atas ketangguhan dari si nelayan yang ada di soal tadi. Nah, Farel itu setuju. Kenapa? Karena Farel berfokus pada sifat tangguh, berani, dan tidak gentar menghadapi bahaya alam. Ini selaras dengan emosi kata kagum. Nah, untuk Nanda itu setuju juga. Kenapa? Karena Nanda menggunakan analogi jiwa sekuat karang. Nah, ini adalah untuk memuji tekad sang tokoh. Ini juga valid menggambarkan kekaguman atas mental tokoh yang sekuat karang tadi. Nah, untuk yang Bima itu tidak setuju. Kenapa? Karena Bima berfokus pada frasa mempertaruhkan nyawa di perahu rapuh. Reaksi Bima menghasilkan emosi iba, kasihan, dan kesedihan, bukan kekaguman pada ketangguhan dari si nelayan tersebut. Seperti itu ya. Jadi yang kita centang di sini setuju, setuju, kemudian tidak setuju. Seperti itu ya untuk pembahasan soal kali ini. Nah, buat kalian yang ingin bertanya ya untuk tipe soal yang puisi seperti ini, kemudian bagaimana sih tips-tipsnya, komen aja di bawah. Siapa tahu ada teman-teman kita yang menonton video ini yang ingin membagi tips dan triknya buat kalian. Ya, komen banyak-banyak ya di bawah video ini agar tayang part selanjutnya lebih cepat dari yang biasanya. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal di akhir video ini, buat kalian adik-adik maupun rekan-rekan guru yang ingin mendapatkan paket bundling persiapan untuk menghadapi TKA SMP 2026, baik itu yang e-book yang ada simulasinya, ya soal simulasi maupun yang gladi, ataupun prediksi kami yang sebelah kanan, ada yang matematika 3 paket dan bahasa Indonesia yang 4 paket, kalian bisa memiliki keduanya dengan harga jauh lebih murah, 160.000 saja sudah dapat 2 e-booknya. Cek link yang ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Buruan beli karena ini stoknya terbatas. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal ya. Buat kalian yang butuh latihan soal supaya bisa makin mantap nih persiapan kalian menghadapi TK aslinya tahun 2026 tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Kalian bisa mengerjakan soal terkait tentang puisi yang satu ini. Silahkan dibaca puisinya. Kemudian menurut kalian jawaban yang benar itu yang mana di antara pernyataan-pernyataan ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu jawaban yang mana aja, komen aja di kolom komentar. Kemudian sertakan alasannya supaya teman-temannya juga bisa paham. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa menjadi amal jariah buat kami dan bisa bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Bapak, Ibu, ataupun guru, ataupun adik-adik yang akan mengikuti TK. Semoga kalian berhasil ya setelah menonton video-video dari kami. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga kesehatan ya adik-adik. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini di Bimbingan Belajar Araihana. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part ketiga dari prediksi soal TKA SMP kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk persiapan menghadapi 6 sampai dengan 16 April 2026. Soal TKA asli mungkin saja sama dengan yang kami bahas, tapi nggak ada yang tahu. Yuk pelajari aja supaya kalian makin terlatih. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soal prediksi buatan kami ini. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami ataupun lanjutan dari part ini, jangan lupa untuk berlangganan. Kami sarankan berlangganan minimal yang 11 ribuan ini ataupun yang 30-an ribu ini untuk mendapatkan komplitnya. Kalian bisa cek ya cara berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung samping tombol subscribe, kemudian kalian pilih tingkatan level yang kalian ingin daftarkan, kemudian bayar menggunakan metode pembayaran kalian. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya bersama-sama.
Orang utan Kalimantan si raksasa lembut. Nah, orang utan Kalimantan atau Pongo pygmaeus adalah spesies kera besar endemik yang menghuni hutan hujan tropis Pulau Kalimantan. Ciri khas mereka adalah bulu kemerahan yang agak gelap dan wajah yang lebar, terutama pada pejantan dewasa yang memiliki bantalan pipi atau flange yang mencolok. Berbeda dengan kera lainnya, orang utan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon atau termasuk sebagai hewan arboreal. Makanan utama orang utan adalah buah-buahan hutan, disusul oleh dedaunan muda, kulit kayu, dan serangga. Menariknya, orang utan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mereka sering mengamati dan mengingat siklus berbuahnya ratusan jenis pohon di hutan yang sangat luas. Selain itu, mereka menggunakan alat bantu sederhana seperti dedaunan lebar sebagai payung saat hujan atau ranting pohon untuk mengorek sarang rayap. Saat ini, orang utan Kalimantan berstatus sangat terancam punah atau critically endangered yang merupakan penyusutan habitat akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit berskala besar yang memutus jalur pergerakan mereka. Ketika terdesak mencari makan hingga ke area perkebunan, mereka sering dianggap sebagai hama dan diburu oleh manusia. Nah, pertanyaan soal nomor 7. Berdasarkan teks, bukti apa yang menunjukkan bahwa orang utan Kalimantan memiliki kecerdasan tinggi? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, memiliki bantalan pipi yang membedakannya dengan spesies lain. Kedua, mampu mengingat lokasi dan waktu siklus berbuah pohon di hutan luas. 3. Bisa memanfaatkan benda di sekitarnya sebagai alat bantu fungsional. 4. Menghabiskan sebagian besar hidupnya bergelantungan di atas pohon. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana aja? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Kenapa demikian? Jadi di sini kan tadi pertanyaannya meminta bukti nyata dari tingkat kecerdasan orang utan. Kecerdasan kognitif di dalam teks disebutkan bahwa mereka memiliki ingatan tata ruang dan waktu yang luar biasa karena sering mengamati dan mengingat siklus berbuahnya ratusan jenis pohon di hutan yang ukurannya sangat masif. Pemecahan masalah atau problem solving dari primata cerdas dapat memodifikasi lingkungannya itu didasarkan dari kalimat dalam soal yang mengatakan bahwa orang utan menggunakan alat bantu sederhana seperti dedaunan lebar sebagai payung saat hujan atau ranting pohon untuk mengorek sarang rayap. Pilihan seperti bantalan pipi lebar adalah ciri anatomi biologi, bukan parameter kecerdasan hewan tersebut ya. Sehingga di sini yang kita centang adalah pilihan yang kedua dan yang ketiga. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk penyelesaian soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mendapatkan paket prediksi soal TK SMP 2026 yang seperti kita bahas pada video-video kali ini ataupun video yang akan datang, kalian wajib banget untuk memiliki 4 paket prediksi soal TK Bahasa Indonesia kelas 9 SMP MTS ini. Harganya 105.000 udah dapat 4 paket soal, total 120 soal yang sangat mirip dengan soal simulasi kemarin. Jadi, cocok banget untuk mengevaluasi kembali kemampuan kalian sebelum mengikuti ujian aslinya nanti di tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Tersedia juga versi matematikanya, cek link ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Check out sekarang mumpung masih promo. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, orang utan sering kali mati karena kelaparan atau terbunuh. Pernyataan mana yang mendukung kondisi tersebut berdasarkan teksnya? Pernyataan A, mereka sulit menemukan serangga di hutan hujan tropis. B, habitat asli mereka dihancurkan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. C, mereka dibunuh karena sering masuk ke kebun manusia akibat kehilangan sumber pakan alami. Nah, kalau menurut kalian, mana jawaban yang benar ataupun yang salah dari soal ini? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi A salah, B benar, C benar. Perhatikan baik-baik, opsi A dikatakan salah karena teks mencatat serangga sebagai salah satu sumber makanan, namun tidak pernah menyatakan bahwa penyebab mereka kelaparan adalah sulitnya mencari serangga. Kelaparan murni akibat habitat mereka habis dibabat manusia. Oke, jadi kita centang bagian salah untuk yang pernyataan A. Nah, kemudian pernyataan B benar karena teks dengan sangat terang-terangan menyebutkan bahwa penyusutan habitat terbesar diakibatkan oleh pembukaan lahan secara masif untuk perkebunan kelapa sawit yang memutus jalur gizi mereka, sehingga itu yang menyebabkan bahwa pernyataan B adalah pernyataan yang benar. Nah, pernyataan C benar itu kenapa? Karena sesuai dengan kalimat penutup teks, karena orang utan kelaparan akibat hutan mereka yang hancur tadi, mereka terdesak mencari makan hingga ke area perkebunan, sehingga warga menanggapinya dengan menembak atau diburu oleh manusia dengan dalih membasmi hama, sehingga itulah yang menyebabkan alasannya yang C itu adalah pernyataan yang benar juga, seperti itu ya.
Nah, kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda untuk soal yang kayak gini, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Apa dampak yang mungkin terjadi di masa depan jika habitat orang utan Kalimantan terus mengalami kerusakan akibat penebangan liar dan pembukaan lahan? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, populasi orang utan Kalimantan akan terus menyusut dan semakin mendekati kepunahan. Pernyataan kedua, orang utan akan bermigrasi secara besar-besaran menyeberangi laut menuju pulau lain. Yang ketiga, kelestarian flora hutan hujan tropis akan terganggu karena hilangnya peran orang utan sebagai penyebar biji. Yang keempat, terjadi peningkatan frekuensi konflik antara orang utan dengan manusia di area perkebunan atau pemukiman warga. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah pilihan 1, pilihan 3, dan pilihan 4. Nah, tentu saja jika hutan dirusak, satwa berstatus terancam punah ini akan lambat laun populasinya akan musnah. Orang utan adalah pemakan buah atau frugivora yang bertindak menyebarkan bibit pepohonan lewat kotorannya di berbagai penjuru hutan. Jika mereka punah, regenerasi tanaman liar hutan hujan otomatis akan memburuk. Nah, kemudian semakin sempit area hutan, hewan kelaparan akan lebih sering masuk ke desa atau perkebunan sawit. Ini pasti meningkatkan frekuensi interaksi konflik antara satwa lindung dan warga lokal. Dan yang terakhir, opsi mengenai migrasi menyeberangi lautan ke pulau lain tidak masuk akal secara biologi karena kera pohon tidak memiliki kemampuan berenang jarak jauh antar pulau. Sehingga di sini yang kita centang adalah yang 1, 3, dan 4. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk penyelesaian soal ini ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin bertanya, komen aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal buat kalian yang ingin memiliki paket bundling persiapan TKA yang kiri ya, ada banyak banget latihan soal matematika dan juga ada pembahasan simulasi ataupun gladi TKA yang kemarin kalian kerjakan ataupun yang paket bundling prediksi kami TKA SMP 2026 bulan April, kalian bisa banget untuk memilikinya. Harganya itu lagi promo parah ya. Kalau misalkan kalian lambat harganya bakal naik. Sebelum harganya naik, check out sekarang di link ada di kolom deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera ini untuk pembeliannya. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu yang mana aja yang benar, ya komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Arayana. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part keempat dari prediksi soal TK SMP kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia dari Bimbingan Belajar Arayana. Jadi ini buatan kami, tapi siapa tahu ada soal yang mirip dengan soal yang seperti ini di TK aslinya tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Jadi nggak ada salahnya belajar. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya ya sebelum kita mulai pembahasannya. Dan juga buat kalian ingin mendapatkan akses untuk part-part selanjutnya lebih awal daripada teman-teman kalian yang lainnya, kalian wajib banget untuk berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih mana level yang kalian ingin daftarkan, kemudian kalian bayar menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian ya. Yuk berlangganan sekarang untuk mensupport channel ini dan bisa mengakses video-video terbaru dari kami. Oke, sebelum kita mulai pembahasan nomor 10, kita baca dulu teks berikut ini. Membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Minyak goreng bekas atau jelantah sering dibuang ke wastafel, padahal hal ini dapat menyumbat saluran air dan mencemari tanah. Solusi kreatifnya adalah menyulap minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi yang menenangkan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama, 1 gelas minyak jelantah yang sudah disaring bersih. Yang kedua, 50 gram stearin atau asam stearat atau pengeras lilin ya, atau krayon bekas. Kemudian benang katun tebal sebagai sumbu, dilanjut dengan 15 tetes minyak esensial, aroma lavender ataupun melati. Yang berikutnya gelas kaca kecil, bekas selai, dan terakhir panci dan sendok pengaduk. Adapun langkah pembuatannya, yang pertama, saring minyak jelantah menggunakan tisu dapur agar kotoran sisa makanannya hilang sehingga lilin tidak berbau tengik. Yang kedua, panaskan minyak jelantah yang sudah bersih di dalam panci dengan api kecil. Yang ketiga, masukkan stearin atau potongan krayon bekas ke dalam minyak panas, aduk perlahan hingga seluruhnya meleleh dan menyatu. Keempat, matikan kompor, tunggu sekitar 3 menit agar suhu cairan sedikit turun, lalu teteskan minyak esensial, kemudian aduk rata. Yang kelima, siapkan gelas kaca, ikatkan salah satu ujung benang katun pada lidi, lalu letakkan lidi melintang di atas mulut gelas agar benang menggantung lurus di tengah gelas.
Kemudian keenam, tuangkan campuran lilin cair secara perlahan ke dalam gelas kaca. Biarkan selama 4 sampai dengan 5 jam hingga lilin membeku sepenuhnya di suhu ruang. Yang ketujuh, gunting sisa benang di bagian atas. Lilin aromaterapi siap untuk dinyalakan. Kita masuk ke pertanyaan soal nomor 10. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan mana saja yang sesuai dengan langkah-langkah pembuatan lilin aromaterapi? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, minyak jelantah disaring dengan tisu dapur untuk menghilangkan kotoran sisa makanan. Yang kedua, minyak esensial diteteskan ke dalam adonan saat kompor masih menyala. Yang ketiga, benang katon diikat melintang pada lidi agar menggantung lurus di tengah gelas. Yang keempat, campuran lilin dibiarkan membeku di dalam lemari pendingin selama 4 sampai dengan 5 jam. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang benar itu yang mana aja? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah pilihan 1 dan pilihan 3. Kenapa demikian? Pernyataan 1 dikatakan benar terdapat persis di langkah 1 yang tadi katanya saring minyak jelantah menggunakan tisu dapur agar kotoran sisa makanannya hilang. Sehingga ini jelas adalah pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan kedua dikatakan salah ya. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa minyak esensial ditetes saat kompor menyala. Padahal langkah 4 jelas menginstruksikan bahwa matikan kompor, tunggu sekitar 3 menit lalu teteskan minyak esensial, yang artinya diteteskannya itu saat kompor sudah mati, bukan saat menyala. Seperti itu ya. Kemudian pernyataan ketiga benar sesuai dengan instruksi pada langkah yang kelima. Sedangkan untuk yang pernyataan keempat itu salah karena pernyataan menyebut dibiarkan membeku di dalam lemari pendingin. Padahal langkah 7 menginstruksikan kita untuk mendiamkan lilin di suhu ruang, bukan dimasukkan ke dalam kulkas. Maka sekali lagi yang benar adalah pernyataan yang 1 dan yang 3. Itulah yang harus kita centang ya. Semoga kalian paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin memiliki paket prediksi kami yang bahasa Indonesia 4 paket beserta dengan pembahasannya ataupun yang matematika 3 paket beserta dengan pembahasannya, kalian bisa banget untuk memilikinya dengan harga 105.000 per e-booknya. Harganya ini lagi promo ya. Ini ilmunya worth it sekali karena model soalnya sudah sangat mirip dengan soal simulasi kemarin. Jadi cocok banget ini digunakan untuk mengevaluasi kembali kemampuan anak didik kalian ataupun anak-anak kalian ya. Di sini untuk memilikinya kalian bisa banget untuk membelinya di link ada di kolom deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera untuk pembeliannya. Cepat sekarang mumpung lagi promo. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Frasa manakah yang menunjukkan dampak buruk ataupun negatif dari objek minyak jelantah jika tidak diolah dan langsung dibuang begitu saja? Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, menyumbat saluran air. Kedua, berbau tengik. 3, mencemari tanah. Dan yang keempat, menguap dan menghilang. Kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah menyumbat saluran air dan mencemari tanah. Soal ini menanyakan informasi tersurat mengenai dampak negatif dari pembuangan minyak jelantah. Jika kita merujuk pada kalimat pertama paragraf awal, dikatakan bahwa minyak goreng bekas sering dibuang ke wastafel, padahal hal ini dapat menyumbat saluran air dan mencemari tanah. Mengapa opsi berbau tengik salah? Karena berbau tengik adalah dampak pada lilin aromaterapi jika minyak tidak disaring dari sisa makanan. Disebutkan di langkah pembuatan 1, bukan dampak lingkungan jika jelantahnya itu dibuang begitu saja. Sehingga sekali lagi yang benar adalah menyumbat saluran air dan mencemari tanah. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 12 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Apa yang kemungkinan besar akan terjadi jika pada langkah kelima kita mengabaikan penggunaan lidi dan hanya menaruh benang katon begitu saja di dalam gelas? Opsi A, lilin aromaterapi akan gagal membeku meskipun sudah didiamkan selama berjam-jam. B, aroma minyak esensial akan cepat menguap ke udara melalui benang yang tidak diikat. C, gelas kaca bagian atas akan mudah pecah karena tidak ada penahan uap panas dari lidi. D, benang sumbu akan tenggelam ke dalam cairan atau posisinya menjadi miring saat lilin dituang. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi D, benang sumbu akan tenggelam ke dalam cairan atau posisinya menjadi miring saat lilin dituang.
Soal ini adalah tipe high order thinking skill atau HOTS berbasis nalar sebab akibat dalam sebuah eksperimen. Pada langkah kelima, instruksi mengharuskan penggunaan lidi yang melintang di atas mulut gelas untuk menahan benang. Cairan lilin yang panas bersifat sangat encer atau mencair. Jika tidak ada lidi untuk mengikat dan menyangga ujung atas benang, benang cotton yang lemas akan langsung jatuh dan tenggelam ke dasar gelas atau menempel bengkok di dinding gelas saat cairan dituangkan. Ini akan membuat lilin gagal memiliki sumbu tegak yang bisa dinyalakan nantinya. Seperti itu ya. Sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Semoga kalian paham. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal, buat kalian yang ingin memiliki paket banding persiapan TK SMP yang kiri maupun yang kanan prediksi, kalian bisa banget untuk memilikinya. Harganya lagi promo, cek link ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Check out sekarang. Oke, kita akan masuk ke latihan soal di akhir video ini. Buat kalian yang ingin punya latihan soal dan ingin mengerjakan ini di rumah, ya silahkan dikerjain soal yang satu ini. Tipenya sangat mirip dengan yang tadi, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk sertakan alasannya supaya teman-teman kalian juga paham. Jadi kerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part kelima dari prediksi soal TK SMP kelas 9 Bahasa Indonesia dari Bimbel Ar-Rayhan untuk persiapan menghadapi tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Buat kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin berlangganan ya, berlangganan untuk bisa mendapatkan akses lebih awal dari teman-teman kalian yang lain dan bisa belajar lebih awal dari mereka, kalian bisa banget untuk berlangganan di program membership kami di YouTube ini. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih mana tingkatan level yang kalian ingin daftarkan dan kalian bisa bayar dengan menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian. Kami sarankan yang ini ya, minimal yang ini 30-an ribu aja bisa mendapatkan akses semua soal TKA ya, prediksi kami yang akan tayang di pekan depan. Kalian bisa menontonnya sejak kalian berlangganan di program membership ini. Yuk berlangganan sekarang dan support channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Dari soal nomor 13 ini kita baca dulu teksnya bersama-sama. Sepatu untuk Bima. Sudah 2 bulan Bima berangkat ke sekolah mengenakan sepatu yang alasnya nyaris menganga. Setiap kali hujan turun, kaos kakinya pasti basah kuyup terkena genangan air. Teman-teman sekelasnya seperti Doni dan Reza seringkali mengejeknya saat jam istirahat. Awas, sepatu bisa menelan kelereng, Bim. Ledek Doni sambil tertawa. Bima hanya menunduk sambil merapatkan kakinya ke bawah meja. Ayah Bima hanyalah seorang penarik becak, sementara ibunya berjualan gorengan dititipkan ke warung. Bima tahu betul meminta sepatu baru saat ini sama saja dengan meminta bulan. Penghasilan keluarganya sedang merosot tajam akibat musim hujan. Suatu sore, sepulang sekolah, Bima melihat sebuah dompet kulit berwarna coklat tebal tergeletak di tepi jalan dekat pasar. Jantungnya berdebar, ia membuka dompet itu dan ternyata isinya lembaran uang ratusan ribu, KTP, dan kartu ATM. Otaknya langsung membayangkan sepasang sepatu hitam baru di etalase toko Pak Harun. Namun bayangan wajah ayahnya melintas. Jadilah orang miskin yang terhormat, nak. Jangan pernah mengambil hak orang lain, pesan ayahnya terngiang. Bima segera menutup dompet tersebut, mencari alamat di KTP dan berjalan menuju kantor pos terdekat untuk menyerahkannya. Sepatunya yang rusak berdecit pelan, namun langkah Bima terasa sangat ringan. Oke, untuk pertanyaan soal nomor 13 kita baca ya. Berdasarkan teks tersebut, apa alasan Bima merasa bahwa meminta sepasang sepatu baru kepada orang tuanya saat ini sama saja dengan meminta bulan? Nah, di sini opsi A, karena Bima berencana membeli sepatu hitam baru di toko Pak Harun menggunakan uang temuan. Opsi B, karena teman-temannya seperti Doni dan Reza akan semakin mengejeknya jika ia memakai sepatu baru. C, karena ayahnya menasihati Bima agar selalu menjadi orang miskin yang terhormat dan tidak meminta-minta. D, karena penghasilan keluarganya sebagai penarik becak dan penjual gorengan sedang merosot tajam akibat musim hujan. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi D, karena penghasilan keluarganya sebagai penarik becak dan penjual gorengan sedang merosot tajam akibat musim hujan. Soal ini menguji pemahaman terhadap idiom ataupun kiasan dalam konteks kalimat. Frasa meminta sepatu baru saat ini sama saja dengan meminta bulan adalah majas yang berarti meminta sesuatu yang sangat mustahil untuk dikabulkan.
Mengapa mustahil? Karena konteks pembuktiannya langsung dijelaskan pada kalimat berikutnya di dalam teks, yaitu penghasilan keluarganya sedang merosot tajam akibat musim hujan. Oleh karena itu, Bima sadar bahwa meminta barang tersier seperti sepatu baru saat keluarganya sedang kesulitan makan adalah hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Seperti itu pembahasannya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, sertakan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin memiliki paket prediksi soal TKA SMP 2026 dari bimbingan belajar Ar-Rayhan, baik yang bahasa Indonesia maupun yang matematika, kalian bisa banget untuk memilikinya. Harganya lagi promo 105.000 aja per e-booknya. Cek link ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bagaimana sikap atau karakter tokoh Bima dalam menghadapi godaan? Pernyataan A. Pragmatis, ia mengambil sedikit uang untuk membeli sepatu dan sisanya dikembalikan. Opsi B. Jujur dan berintegritas, ia memilih mengembalikan barang yang bukan miliknya. Opsi C. Patuh dan mengingat teguh nilai moral yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang benar maupun yang salah itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ternyata jawaban yang tepat adalah yang sini. Opsi A salah, B benar, C benar. Jadi di sini kita diminta menganalisis watak atau penokohannya. Meskipun sempat tergoda, otaknya membayangkan sepatu baru di etalase tadi, Bima ternyata pada akhirnya berhasil mematahkan godaan tersebut karena ia memegang teguh didikan orang tuanya. Ini menunjukkan karakter yang patuh, jujur, dan berintegritas tinggi atau melakukan hal yang benar meski tidak ada orang yang melihat. Jadi untuk pernyataan A dikatakan salah karena Bima tidak bersikap pragmatis atau mengambil sebagian uang, melainkan mengembalikan secara keseluruhan. Pernyataan B benar karena Bima memilih untuk tidak mengambil barang yang bukan haknya. Ini adalah bukti dari integritas. Pernyataan C benar karena Bima mengingat teguh nasihat moral ayahnya untuk menjadi orang miskin yang terhormat. Sehingga di sini yang benar adalah yang opsi A salah, kemudian yang B dan C adalah pernyataan yang benar. Jadi kita centang ya seperti itu. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Setelah membaca cerita tersebut, dua orang siswa memberikan penilaian mereka. Pertama, Tony, akhir cerita kurang realistis. Orang semiskin Bima pasti mengambil sedikit uang dari dompet itu untuk membeli sepatu. Lalu sisanya baru diserahkan ke polisi. Kemudian lanjut Tina, akhir cerita ini sangat kuat. Keputusan Bima mengembalikan dompet utuh membuktikan integritas dan didikan ayahnya lebih penting dari kebutuhannya. Berdasarkan isi teks, mengapa penilaian Dina dianggap lebih akurat dibandingkan Tony? Untuk pernyataan A, penilaian Tony keliru karena godaan Bima berhasil dipatahkan oleh ingatannya pada pesan moral sang ayah. Pernyataan B, penilaian Dina sesuai karena kalimat penutup, yaitu langkah Bima yang terasa ringan menyimbolkan kelegaan karena memilih kejujuran. Pernyataan C, penilaian Tony didukung oleh teks karena Bima sempat membawa dompet itu ke toko sepatu Pak Harun. Nah, kalau menurut kalian mana pernyataan yang benar maupun yang salah dari soal ini? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan A benar, pernyataan B benar, dan pernyataan C salah. Nah, evaluasi Dina tepat karena ia menangkap pesan moral terdalam, yaitu integritas mengalahkan materi. Sementara Tony membaca dengan asumsi prasangkanya sendiri tanpa melihat bukti tindak laku si Bima yang ada di teksnya. Nah, pernyataan A benar karena argumen Tony keliru karena teks dengan jelas menyebutkan bahwa bayangan sang ayah mematahkan niat Bima untuk mengambil uang itu. Pernyataan B benar karena kalimat langkah Bima terasa ringan adalah metafora psikologis bahwa kejujuran memberikan kelegaan dan kedamaian batin mendukung pendapat Dina. Nah, pernyataan C salah karena Bima tidak pernah membawa dompet itu ke toko sepatu. Ia hanya membayangkan sepatu di etalase lalu langsung pergi ke kantor polisi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sekali lagi pernyataan A benar, B benar, dan yang C salah. Jadi gimana? Jawaban kita sama nggak nih untuk soal yang satu ini? Buat kalian yang punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar ya. Oke, kita tutup video ini dengan latihan soal, tetapi sebelum itu sekali lagi kami ingatkan buat kalian yang ingin memiliki paket bundling persiapan TK SMP 2026 bulan April, kalian bisa banget untuk memiliki yang kiri maupun yang kanan lagi promo, harganya ini lagi murah. Kalian bisa banget untuk membelinya di website kami bimbelarham.id atau kalian bisa hubungi nomor WA yang tertera ini untuk pembelian via transfer. Check out sekarang ya.
Nah, itu dia tadi 3 soal prediksi yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan, silakan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana, yang benar maupun yang salah, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk sertakan alasannya ya, supaya teman-teman kalian juga paham. Komen di bawah ya, ramaikan kolom komentar ini. Oke, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-6 dari prediksi soal TK SMP kelas 9 mata pelajaran bahasa Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026 buatan dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya, tetapi sebelum itu jangan lupa untuk berlangganan di program membership kami bimbingan belajar Ar-Rayhan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih deh mana tingkatan level yang kalian ingin daftarkan. Kami sarankan yang ini, kemudian kalian bayar deh dengan menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian. Yuk berlangganan sekarang. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 16 ini, tapi kita baca teksnya dulu bersama-sama. Masalah food waste di Indonesia. Limbah makanan atau food waste adalah isu lingkungan mendesak yang merujuk pada makanan layak konsumsi yang dibuang oleh konsumen. Fenomena ini berbeda dengan food loss yang terjadi pada tahap produksi dan distribusi sebelum sampai ke tangan pembeli. Data Bappenas menunjukkan Indonesia membuang hingga 48 juta ton makanan tiap tahunnya. Kebiasaan menyisakan makanan dan penyimpanan yang buruk di rumah tangga menjadi penyebab utama tumpukan limbah raksasa yang merugikan ekonomi negara ini. Kondisi ini menciptakan ironi sosial karena makanan tersebut seharusnya dapat mengatasi angka malnutrisi atau ketidakseimbangan asupan gizi di daerah miskin. Masalah ini bukan lagi sekedar sampah, melainkan tentang ketimpangan akses pangan. Secara ekologis, sisa makanan di TPA mengalami dekomposisi anaerobik yang menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca ini jauh lebih berbahaya dari karbon dioksida dalam memerangkap panas dan memicu krisis iklim global. Pertanyaan soal nomor 16, istilah malnutrisi pada paragraf ketiga di dalam teks tersebut memiliki makna titik-titik. Opsi A, keadaan di mana stok pangan di pasar mengalami kelangkaan akibat distribusi yang buruk. B, kondisi kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan asupan gizi. C, proses pengolahan limbah makanan secara kimiawi untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Atau opsi D, perilaku konsumen yang sengaja membuang makanan layak konsumsi ke tempat sampah. Kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi B, yaitu kondisi kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan asupan gizi. Untuk menebak makna sebuah istilah yang mungkin asing di telinga kita perlu melihat kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Konteks kalimatnya kita harus pahami dengan baik. Di paragraf ketiga tertulis mengatasi angka malnutrisi atau ketidakseimbangan asupan gizi. Penggunaan kata atau berfungsi memberikan keterangan sinonim atau penjelasan langsung dari kata malnutrisi tadi. Maka malnutrisi adalah ketidakseimbangan gizi atau bisa gizi buruk maupun bisa obesitas. Seperti itu ya, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Siapa tahu ada soal kayak gini lagi yang keluar nanti di soal TK aslinya. Jadi siapa tahu, yuk pelajari sekarang. Dan kalau misalkan ingin bertanya, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari prediksi soal TK SMP 2026 tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026 bimbingan belajar Ar-Rayhan punya, ya di sini kalian bisa banget untuk memiliki PDF-nya bahasa Indonesia maupun yang matematika, harganya sama 105.000. Kalian bisa cek link pembeliannya ada di kolom deskripsi atau bisa kunjungi website kami aja bimbel.arrayhan.id, atau kalian bisa banget untuk membelinya di nomor WA admin kami 087860622162 untuk pembeliannya. Harga lebih murah kalau misalkan kalian beli lebih banyak. Check out sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17 dengan teks yang sama. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Kerangka penyajian yang tepat berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut adalah titik-titik. Opsi A, perbedaan dengan food loss, cara penyimpanan bahan pangan, upaya mengatasi kemiskinan, kemudian dilanjutkan dengan sifat gas rumah kaca. Opsi B, definisi food waste, kemudian lanjut data volume dan penyebabnya, lanjut dengan dampak sosial dan gizi, dampak lingkungan global untuk penutupnya. Opsi C, masalah sampah dunia, kemudian kerugian ekonomi nasional, kemudian ketimpangan akses pangan dan ditutup dengan proses dekomposisi kimia. Sedangkan opsi D, kebiasaan rumah tangga, lanjut statistik Bappenas, kemudian definisi gizi buruk dan ditutup dengan bahaya karbon dioksida. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis.
Gimana jawaban kalian tuh ya? Kalau kalian itu pilihnya yang mana kira-kira? Nah, yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, definisi food waste, kemudian data volume dan penyebabnya, dan dilanjutkan dengan dampak sosial dan gizi dan ditutup dengan dampak lingkungan global. Ini adalah jawaban yang paling tepat menurut kami. Untuk menyusun kerangka, kita harus melihat ide pokok dari setiap paragraf sesuai. Untuk menyusun kerangka, kita harus melihat ide pokok dari setiap paragraf secara berurutan. Dimulai dari paragraf pertama yang menjelaskan pengertian atau definisi apa itu limbah makanan atau food waste tadi, dan bedanya dengan food loss. Paragraf kedua menampilkan data dari Bappenas dan penyebabnya yang berupa kebiasaan menyisakan makanan dan penyimpanan yang buruk. Paragraf ketiga membahas tentang ironi sosial di mana ada kemiskinan dan masalah gizi yang tadi disebutkan malnutrisi tadi di tengah banyaknya makanan yang dibuang-buang ini. Nah, ini adalah termasuk sebagai dampak sosialnya. Dan yang terakhir, paragraf keempat membahas secara ekologis sisa makanan menghasilkan gas metana yang memicu krisis iklim. Nah, inilah dampak lingkungan yang dibahas tadi di opsi B. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk penjelasan soal ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 18 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Paragraf keempat membahas mengenai dampak lingkungan dari limbah makanan. Bagaimana hubungan isi paragraf 3 dengan paragraf 4? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Di sini pernyataan pertama, paragraf 4 memperluas dimensi masalah kemanusiaan di paragraf ketiga ke aspek ekologi. Kemudian pernyataan kedua, paragraf 4 menjelaskan langkah medis untuk mengatasi malnutrisi di paragraf ketiga. Pernyataan ketiga, paragraf 3 dan 4 memaparkan dua dampak negatif berbeda dari fenomena yang sama. Keempat, paragraf 4 menyebut gas metana sebagai penyebab ketimpangan pangan di paragraf ketiga. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu kira-kira yang mana aja? Yuk komen di bawah ya. Kami berikan waktu berpikir 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang satu dan juga yang tiga. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan baik-baik ya. Kita petakan ide pokok untuk tiap paragrafnya. Paragraf ketiga berfokus pada dampak sosial atau kemanusiaannya. Teks menyoroti ironi bahwa makanan yang dibuang seharusnya bisa digunakan untuk mengatasi malnutrisi dan ketimpangan akses pangan bagi orang miskin. Sedangkan paragraf keempat bergeser fokus pada dampak ekologis atau lingkungan. Jadi teks menjelaskan proses biologis ya atau dekomposisi anaerobik di TPA yang menghasilkan gas metana dan memicu krisis iklim. Dengan pemetaan tersebut kita bisa melihat bahwa paragraf 3 dan 4 diletakkan berdampingan untuk memperlihatkan dua dampak negatif yang berbeda, sosial dan juga ekologis dari satu akar masalah yang sama, yaitu food waste. Pernyataan 1 dan 3 secara akurat merangkum hubungan fungsional ini, sehingga yang kita pilih adalah yang pilihan 1 dan juga pilihan 3. Seperti itu ya, jadi kita centang 1 dan 3. Semoga kalian paham untuk menjelaskan soal ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Diskusi di sana ya. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal di akhir video seperti biasa, jangan lupa untuk membeli paket bundling kami persiapan TKA SMP 2026. Yang kiri maupun prediksi yang kanan ya, ini super worth it banget untuk mempersiapkan diri kalian adik-adik ya untuk menghadapi TKA yang sudah tinggal menghitung hari lagi. Jadi buruan mumpung masih ada waktu, beli sekarang produknya. Cek link ada di kolom deskripsi untuk pembeliannya ya. Check out sekarang. Nah, itu dia tadi 3 soal ya. Di sini kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana aja, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video yang kita bahas untuk prediksi kami di part ke-6 ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Indi Bimbingan Belajar Arayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-7 dari pembahasan prediksi soal TK SMP kelas 9 Bahasa Indonesia untuk persiapan tanggal 6 sampai dengan 16 April tahun 2026 yang akan kalian laksanakan nanti. Nah, di sini kita akan bahas 3 soal lagi, tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Oke, di sini kita akan mulai, tetapi kalau kalian ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami untuk persiapan TKA ini, kalian wajib untuk berlangganan. Klik aja tombol gabung samping tombol subscribe di bawah video ini untuk berlangganan, kemudian kalian bayar menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian ya. Oke, kita akan mulai soal nomor 19, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sepeda ontel Pak Karman. Jarum jam baru menunjuk pukul 4:30 pagi, tetapi gerobak sayur Pak Karman sudah siap ditarik dengan sepeda ontel tuanya. Rantai sepeda itu berderit setiap kali dikayuh, menembus kabut pagi di perumahan elit Bukit Kencana. Di rumah, anaknya Budi sedang bersiap mengikuti ujian masuk universitas. "Pak, nanti siang Budi tes. Mohon doanya ya, Pak," kata Budi tadi malam sambil mencium tangan ayahnya.
Pak Karman hanya mengangguk pelan menyembunyikan rasa cemas di balik kerutan wajahnya. Uang pendaftaran sudah lunas, namun ia tahu biaya kuliah nanti akan sangat mencekik. Hari itu sayuran Pak Karman tidak laku banyak. Banyak ibu-ibu perumahan yang beralih belanja secara online. Di tengah perjalanan pulang, saat menuntun sepedanya di tanjakan, seorang pengendara motor tak dikenal tiba-tiba menyerempetnya. Sayurannya berhamburan ke aspal, ban sepedanya bengkok. Pengendara itu kabur begitu saja. Pak Karman terduduk lemas di tepi jalan. Ia memunguti tomat-tomat yang hancur, namun ia tak menangis. Tangannya merogoh saku baju mengeluarkan foto Budi yang mengenakan seragam SMA. "Bapak janji kamu harus jadi sarjana, Bud," bisiknya. Ia mengikat sisa sayur yang masih bagus, memanggul sepedanya dan terus berjalan kaki pulang pantang baginya menyerah pada nasib. Pertanyaan soal nomor 19. Mengapa dagangan sayur Pak Karman pada hari itu tidak laku banyak? Opsi A. Banyak ibu-ibu di perumahan yang beralih kebiasaan berbelanja secara online. B. Sayur-sayurannya hancur berhamburan ke aspal karena ditabrak lari oleh motor. C. Pak Karman berangkat terlalu siang sehingga kedahuluan oleh pedagang sayur lain. D. Warga perumahan elit sedang sibuk mengantar anak mereka ujian. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Oke, jadi jawaban yang benar di sini adalah opsi A. Banyak ibu-ibu di perumahan yang beralih kebiasaan berbelanja secara online. Nah, mengapa demikian? Jadi, banyak pengecuh di dalam cerita ini, seperti berangkat terlalu pagi atau ditabrak lari. Namun, jika kita melihat alasan spesifik mengapa dagangannya sepi, pembeli di perumahan Bukit Kencana, teks dengan secara gamblang menyebutnya dalam paragraf ketiga. Hari itu sayuran Pak Karman tidak laku banyak ibu-ibu perumahan yang beralih belanja secara online. Kejadian ditabrak motor terjadi di tengah perjalanan pulang, bukan penyebab sayurnya tak laku dibeli. Seperti itu ya. Jadi gimana nih, jawaban kita sama nggak untuk pembahasan soal kali ini? Buat kalian yang sama, komen aja di bawah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, buat kalian ingin mendapatkan kumpulan soal prediksi dari kami, Bimbingan Belajar Orhan, yang bahasa Indonesia, 3 paket selain yang kami bahas di YouTube, ada di paket yang sebelah kiri ini, harganya 105.000 aja. Kalian sudah dapat 120 soal yang sangat mirip dengan soal aslinya, ya. Di sini sangat berkualitas kami buatnya. Jadi kalau kalian berminat ya, PDF-nya ini eksklusif hanya di Bimbingan Belajar Orhan. Cek link pembeliannya ada di link ada di kolom deskripsi. Cek out sekarang mumpung masih ada waktu untuk belajar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Kita lanjut ya dengan membaca soalnya bersama-sama. Bagaimana karakter Pak Karman yang terlihat di akhir cerita? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Untuk pernyataan pertama, tegar dan pantang menyerah. Pernyataan kedua, pendendam dan penuh amarah. Yang ketiga, sangat menyayangi anaknya. Dan yang keempat, suka mengeluh pada keadaan. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang paling tepat di antara pilihan ini yang mana aja? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah tegar dan pantang menyerah dan juga sangat menyayangi anaknya. Itulah jawaban yang paling tepat. Kenapa demikian? Karena tegar dan pantang menyerah dibuktikan dari tindakannya saat ditabrak lari. Meskipun dagangannya hancur dan sepedanya rusak, ia tidak menangis, kembali memungut sayurnya dan memanggul sepedanya dan berjalan pulang. Teks secara eksplisit menegaskan pantang baginya menyerah pada nasib. Nah, itu menjelaskan kenapa kita harus pilih tegar dan pantang menyerah. Nah, kemudian yang sangat menyayangi anaknya itu dijelaskan ya. Segala penderitaan peluh dan kecemasan finansialnya langsung diredam saat merogoh foto anaknya si Budi dari dalam sakunya. Kalimat "Bapak janji kamu harus jadi sarjana," Bud, menunjukkan dedikasi dan kasih sayang seorang ayah yang luar biasa mendalam. Opsi pendendam dan suka mengeluh salah karena ia tidak mengumpat atau mengatakan kata-kata kotor kepada sang penabrak lari, melainkan memfokuskan pikirannya pada kebangkitan kembali demi anaknya. Seperti itu ya. Semoga kalian paham untuk penjelasan soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 21 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Apa yang mungkin terjadi jika Pak Karman tidak mengingat atau melihat foto Budi saat sepedanya ditabrak? Pilihlah pernyataan di bawah ini dengan pernyataan yang benar ataupun yang salah untuk masing-masingnya. Dimulai dari pernyataan A, Pak Karman mungkin akan putus asa dan meratapi nasib buruknya di jalanan. Opsi yang pernyataan B, Pak Karman akan langsung memaafkan pengendara yang menabraknya. C, motivasi dan kekuatan batinnya untuk bangkit dan berjalan pulang mungkin tidak akan muncul sekuat itu. Nah, kalau menurut kalian, mana pernyataan yang benar dan salah dari soal yang satu ini? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya.
Jadi jawaban dari soal ini adalah yang pernyataan A benar, B salah, C benar. Kenapa demikian? Kita bahas ya. Di akhir cerita, Pak Karman digambarkan terduduk lemas setelah ditabrak lari dan dagangannya hancur. Di momen kritis inilah melihat foto anaknya si Budi menjadi titik balik atau turning point dari membangkitkan semangatnya untuk tidak pantang menyerah. Jadi untuk opsi A benar, karena jika Pak Karman tidak melihat foto Budi, sangat logis jika ia terus merasa putus asa dan meratapi nasibnya karena lelah secara fisik dan juga mentalnya. Nah, opsi B salah ya. Kenapa? Karena teks tidak membahas sama sekali tentang Pak Karman yang langsung memaafkan pelaku. Fokus pikiran Pak Karman adalah masa depan anaknya, bukan pelakunya tersebut. Seperti itu ya. Opsi C benar, karena kalimat "Bapak janji kamu harus jadi sarjana" buat membuktikan bahwa foto tersebut adalah sumber motivasi batinnya untuk bangkit berdiri, memanggul sepeda, dan pantang menyerah pada nasibnya. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk menyelesaikan soal ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Itu dia tadi soal yang kita bahas, tetapi sebelum kita masuk ke latihan soal di akhir video ini, buat kalian yang ingin memiliki paket bundling persiapan TKA SMP 2026 dari bimbingan belajar Arhan yang baik yang kiri maupun yang kanan, jadi ini adalah bestseller kami untuk persiapan menghadapi TKA aslinya tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Kalau misalkan kalian ingin ya mempersiapkan diri dan mengevaluasi kemampuan diri kalian sudah sejauh mana untuk menghadapi TKA ini, kalian wajib banget beli PDF ini, banding prediksi kami, yang insya Allah bisa berguna buat kalian. Siapa tahu ada soal yang mirip nanti kedepannya, itu nggak ada yang tahu. Jadi buruan, kalau kalian penasaran, check out aja di link ada di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi 3 soal yang kita sudah bahas. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana aja yang benar, yang mana yang salah, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Arayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-8 dari prediksi soal persiapan TKA SMP kelas 9 Bahasa Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 16 April tahun 2026 yang kami buat bimbingan belajar Arayhan buatin buat kalian. Insya Allah bisa berguna untuk mengevaluasi diri kalian sudah siap atau belum menghadapi TKA ke depannya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin berlangganan di program membership kami, jangan lupa untuk berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih mana tingkatan level yang kalian inginkan, kemudian kalian bayar deh menggunakan pembayaran kesayangan kalian. Yuk berlangganan sekarang dan akses lebih awal video-video dari kami ya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 22. Kita baca teksnya dulu bersama-sama. Pidato pembatasan penggunaan gawai malam hari. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru yang saya hormati. Pernahkah kalian bangun pagi dengan kepala pusing, mata perih, dan rasa malas yang luar biasa untuk berangkat ke sekolah? Jika iya, mari kita evaluasi apa yang kita lakukan tadi malam. Apakah kita tertidur lelap atau justru asyik scrolling media sosial dan push rank game online hingga jam 2 dini hari? Cahaya biru atau blue light yang dipancarkan dari layar gawai kita bukanlah cahaya biasa. Secara biologis, cahaya ini memanipulasi otak kita dengan menekan produksi melatonin, yaitu hormon yang memberi sinyal pada tubuh bahwa ini saatnya tidur. Akibatnya, otak terus merasa berada di siang hari. Inilah biang keladi mengapa kalian bisa tahan melek berjam-jam saat bermain gawai, namun kualitas tidur kalian menjadi hancur. Teman-teman, kurang tidur kronis di usia remaja tidak hanya menurunkan daya ingat dan konsentrasi belajar, tetapi juga memicu emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, saya menantang diri saya sendiri dan kalian semua. Mari terapkan jam malam digital. Matikan semua gawai 1 jam sebelum tidur, ganti dengan membaca buku cetak dan mendengarkan musik santai. Tubuh kita bukanlah mesin, jangan korbankan kesehatan masa depan demi kesenangan semu di dunia maya. Terima kasih. Pertanyaan soal nomor 22. Kepada siapakah pidato tersebut ditujukan? Pilihan jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Pilihan pertama, teman-teman atau siswa ataupun pelajar. Yang kedua, orang tua murid. Yang ketiga, guru-guru. Yang keempat, kepala sekolah. Kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana aja? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana aja? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah teman-teman ya, siswa ataupun pelajar dan juga guru-guru. Soal ini menanyakan sasaran pidato ataupun audiensnya. Dalam teks pidato, audiens dapat diidentifikasikan dari kalimat sapaan ya atau pembuka serta ajakan di dalamnya.
Nah, pada kalimat pertama disebutkan dengan sangat jelas, "Selamat pagi teman-teman dan guru-guru yang saya hormati." Meski isi materinya sangat menitik beratkan pada perilaku remaja ataupun siswa, guru-guru juga disapa secara langsung sehingga berstatus sebagai audiens resmi dalam pidato tersebut. Orang tua murid dan kepala sekolah tidak disebutkan sama sekali di dalam teksnya. Oleh karena itu, sekali lagi jawaban yang tepat adalah teman-teman siswa ataupun pelajar dan juga guru-guru ya, karena itulah yang disebutkan dalam soalnya ya. Semoga kalian paham terkait tentang soal ini. Kalau ada pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin memiliki paket prediksi buatan kami, baik itu yang bahasa Indonesia maupun yang matematika, di sini kami sudah susun sedemikian rupa mirip banget dengan soal aslinya, karena kami berpatokan untuk membuat ini dari soal simulasi ataupun gladi kemarin, jadi kami bisa mengasumsikan bahwa ini itu sudah sangat mirip dengan soal TK aslinya dan bisa menguji evaluasi atau ini bisa menguji ataupun mengevaluasi kemampuan diri kalian apakah sudah siap menghadapi TKA di bulan April mendatang atau belum. Jadi kalau misalkan kalian berminat, cek aja link ada di kolom deskripsi atau hubungi nomor yang tertera untuk pembeliannya. Check out sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dengan teks yang sama ya, soal pidato tadi. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui pidato tersebut? Di sini ada beberapa pernyataan, kita diminta untuk menyatakannya dengan pernyataan benar ataupun salah. Dimulai dari pernyataan A, ajakan untuk menghapus semua aplikasi game daring dan media sosial dari gawai. Pernyataan B, ajakan untuk memberlakukan jam malam digital dengan mematikan gawai 1 jam sebelum tidur. C, ajakan untuk mengganti kebiasaan bermain gawai sebelum tidur dengan membaca buku cetak. Nah, kalau menurut kalian, mana pernyataan yang benar maupun yang salah dari pilihan-pilihan ini? Kalau menurut kalian itu apa? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A itu salah, opsi B benar, opsi C itu benar. Kenapa demikian? Pernyataan A dikatakan salah karena teks sama sekali tidak menyuruh siswa untuk menghapus atau uninstall semua aplikasi game ataupun media sosialnya. Orator atau yang menyampaikan pidato hanya meminta untuk mengatur waktu penggunaannya, bukan menghilangkannya sama sekali. Pernyataan B benar, ini adalah gagasan utama dan solusi dari sang orator yang tercantum secara tersurat. Mari terapkan jam malam digital, matikan semua gawai 1 jam sebelum tidur. Pernyataan C juga benar, didukung oleh kalimat dalam teks yang memberikan alternatif kegiatan malam hari, ya, yaitu dengan kalimat yang ini. Ganti dengan membaca buku cetak atau mendengarkan musik santai. Itu yang mengatakan bahwa yang pernyataan C ini adalah pernyataan yang benar, ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal nomor 23 ini, pernyataan yang benar adalah B dan C, sedangkan yang A adalah pernyataan yang salah. Seperti itu. Semoga kalian paham. Kalau punya pendapat berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 24 dengan teks pidato yang sama, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Judul pidato pembatasan penggunaan gawai malam hari dirasa masih terlalu umum dan kaku. Judul alternatif manakah yang paling tepat untuk menggantikan judul tersebut? Opsi A, bahaya radiasi cahaya biru bagi kerusakan mata remaja. B, aturan larangan penggunaan gawai dan media sosial di lingkungan sekolah. C, pengaruh buruk bermain game daring terhadap prestasi belajar siswa. D, jam malam digital, solusi cerdas tingkatkan kualitas tidur pelajar. Kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, jam malam digital, solusi cerdas tingkatkan kualitas tidur pelajar. Judul yang baik tidak hanya harus mencakup topik utama, tetapi juga harus spesifik dan memikat pembaca. Judul asli pidato pembatasan penggunaan gawai malam hari terasa seperti judul laporan resmi. Opsi jam malam digital adalah judul yang paling kuat karena memuat solusi jam malam digital yang sekaligus tujuan ataupun manfaatnya, yaitu tingkatkan kualitas tidur pelajar secara spesifik dan menggunakan pilihan kata yang memikat. Mengapa opsi lainnya salah? Karena opsi bahaya radiasi terlalu spesifik ke arah medis ataupun mata, padahal pidato ini membahas hormon melatonin dan siklus tidur. Opsi pengaruh game daring hanya membahas satu aspek kecil, bukan keseluruhan isu gawai di malam hari. Seperti itu ya, jadi sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Oke, kita tutup video ini dengan latihan soal, tetapi sebelum itu buat kalian ingin memiliki paket bundling persiapan TK SMP 2026 yang sebelah kiri sudah include dengan soal asli simulasi maupun yang prediksi yang di sebelah kanan buatan kami yang bisa mengevaluasi kemampuan kalian sudah sejauh mana kemampuan untuk menghadapi TK aslinya, wajib banget untuk memiliki paket bundling yang satu ini. Kalau misalkan berminat, kalian bisa kunjungi website kami bimbelarhan.id atau nomor WA yang tertera ini untuk pembelian via transfer. Check out sekarang.
Nah, itu dia tadi 3 soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arahyan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-9 dari prediksi soal TKA SMP kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 16 April tahun 2026 yang kami buat berdasarkan soal simulasi kemarin ya. Jadi kami susun sedemikian rupa, mirip banget dengan soal TKA aslinya. Jadi buruan yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Buat kalian yang ingin mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya untuk kegiatan-kegiatan membahas soal seperti ini, kalian bisa banget untuk berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung samping tombol subscribe di bawah video ini, kemudian kalian pilih metode pembayaran kesehatan kalian, kemudian bayar deh menggunakan metode-metode pembayaran kesehatan untuk mendaftarkan diri kalian menjadi salah satu member di program membership YouTube Bimbingan Belajar Arahyan ini. Yuk berlangganan sekarang dan support channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dengan membaca teksnya dulu bersama-sama. Digitalisasi UMKM di era modern. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Namun, banyak pelaku UMKM tradisional yang tergerus oleh persaingan karena enggan beradaptasi dengan teknologi. Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Proses ini meliputi pemasaran melalui media sosial, pendaftaran di platform e-commerce, hingga adopsi sistem pembayaran digital berbasis kode atau QR ya. Dengan digitalisasi, jangkauan pasar yang tadinya hanya berpusat di satu kecamatan bisa meluas hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Meskipun menawarkan banyak keuntungan bagi efisiensi operasional dan perluasan jangkauan pasar, proses adopsi teknologi ini di lapangan pada kenyataannya seringkali tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti bisa dilihat pada gambar berikut ini. Alasan banyak UMKM belum masuk digital, 30% kurang memahami manfaat digitalisasi, 40% akses yang terbatas ke teknologi, dan 30% mengalami keterbatasan sumber daya alam. Ini bersumber dari survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022. Untuk mengatasi kebuntuan ini, pemerintah dan generasi muda perlu berkolaborasi. Generasi muda yang melek teknologi bisa menjadi pendamping bagi pelaku UMKM lokal di desa mereka untuk mengajari tata cara pengoperasian bisnis berbasis digital secara praktis. Nah, kita masuk ke soal nomor 25. Berdasarkan teks tersebut, apa saja proses yang termasuk dalam upaya digitalisasi bagi pelaku UMKM? Opsi A, peningkatan jumlah produksi domestik bruto atau PDB nasional. Opsi B, pendampingan praktis oleh pemerintah di tingkat kecamatan. C, pemasaran media sosial, pendaftaran di e-commerce, dan penggunaan QRIS ya, atau bisa dibaca QRIS ya. Nah, opsi D, pemberian modal usaha khusus untuk UMKM tradisional. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi C, pemasaran media sosial, pendaftaran di e-commerce, dan penggunaan QRIS. Soal ini meminta detail proses operasional yang masuk ke dalam definisi digitalisasi menurut teks tersebut. Jika kita merujuk pada paragraf kedua, penulis secara eksplisit menjabarkan proses ini meliputi pemasaran melalui media sosial, pendaftaran di platform e-commerce, hingga adopsi sistem pembayaran digital berbasis kode QR. Nah, itulah penyebab kita harus pilihnya yang opsi C seperti itu ya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin mendapatkan prediksi soal kami seperti yang kita bahas di video ini maupun video-video sebelumnya, kalian bisa banget untuk membeli paket prediksi yang nggak ada dibahas di videonya juga ya. 3 paket tidak dibahas di YouTube dan satu paketnya itu sama seperti yang kita bahas di YouTube dan video kali ini. Kalian bisa banget memilikinya, harganya 105.000 saja. Linknya itu ada di kolom deskripsi atau hubungi aja nomor WA yang tertera ini ya. Check out sekarang. Kita lanjut, untuk soal nomor 26, teksnya masih sama, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Mengapa pemerataan infrastruktur teknologi menjadi kunci utama agar UMKM dapat bertahan di era modern? Opsi A, karena sebagian besar UMKM sudah memahami manfaat digitalisasi sepenuhnya. B, karena hambatan terbesar UMKM saat ini adalah terbatasnya akses teknologi ya. Opsi C, karena digitalisasi hanya bertujuan meluaskan pasar ke tingkat internasional. Opsi D, karena generasi muda
hanya mau membantu UMKM yang sudah memiliki gawai. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi B. Karena hambatan terbesar UMKM saat ini adalah terbatasnya akses terhadap teknologi. Teks paragraf terakhir menyebutkan perlunya mengatasi kebuntuan. Jika kita merujuk pada gambar grafik lingkaran yang dilampirkan, porsi alasan terbesar mengapa UMKM belum masuk digital yang nilainya sebesar 40% adalah karena akses terbatas ke teknologi. Dari data grafik ini, kita bisa menarik kesimpulan atau inferensi logis bahwa untuk mengatasi masalah UMKM, pemerintah harus memastikan pemerataan infrastruktur seperti sinyal internet dan akses ke perangkat terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kenapa kita harus memilih opsi B sebagai jawaban yang tepat. Nah, kalau misalkan kalian punya jawaban yang sama dengan soal yang ini, ya komen aja di bawah ya. Bilang, Kak, jawaban aku nomor 26 sama ya. Nanti aku like. Oke, komen di bawah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Kita baca dulu soalnya bersama-sama dengan teks yang sama seperti sebelumnya. Apa yang membuat data dalam teks tersebut dapat dipercaya? Opsi A mencantumkan data resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM disertai tahun rilis yang spesifik. Opsi B menggunakan kutipan langsung dari pelaku UMKM sukses di berbagai daerah. Opsi C berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang mendampingi UMKM di desa. Opsi D menyebutkan berbagai platform pembayaran digital yang sedang populer saat ini. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi A mencantumkan data resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM disertai tahun rilis yang spesifik. Sebuah teks eksposisi atau artikel dinilai kredibel atau dapat dipercaya dan tidak hoaks apabila menggunakan sumber data yang jelas, faktual, dan bisa dilacak ya. Dalam teks, penulis menggunakan rujukan otoritatif, yaitu yang menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 dan seterusnya, dan dilengkapi dengan diagramnya yang mencantumkan tulisan sumber survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 ya. Seperti itu. Itulah alasan kita kenapa kita harus memilih jawaban yang opsi A. Oke, siapa nih yang jawabannya itu sama dari soal 25 sampai dengan 27? Komen di bawah ya. Yuk, jangan bohong ya. Oke, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal, buat kalian yang ingin memiliki paket bundling latihan soal yang sebelah kiri maupun paket bundling prediksi soal yang best seller yang sebelah kanan, kalian wajib banget untuk memilikinya. Cara belinya klik aja link yang ada di kolom deskripsi atau akses website kami www.bimbelarfanya.id atau kalian bisa hubungi WA admin kami ya di nomor 087860622162 untuk pembayaran via transfer. Check out sekarang, PDF-nya akan langsung dikirim saat itu juga. Nah, itu dia tadi 3 soal prediksi yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawaban yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga kesehatan ya adik-adik. TK sudah makin dekat. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi ya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Arayhana. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan part ke-10 dari prediksi soal TKA SMP kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026. Prediksi ini buatan kami Bimbel Arayhan buat kalian untuk menguji atau mengevaluasi kembali kemampuan kalian untuk bisa mengerjakan soal dengan level yang sama dengan TKA aslinya nanti. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk menonton video kami yang lainnya, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasannya, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan akses di video eksklusif kami atau untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya, kalian wajib banget untuk berlangganan. Murah banget, mulai dari 11 ribuan aja. Caranya klik aja tombol gabung di bawah ya, di bawah video ini yang di samping tombol subscribe. Kemudian kalian pilih mana level yang kalian ingin daftarkan. Kemudian kalian bayar deh menggunakan metode pembayaran kesayangan kalian ya. Terima kasih sudah mensupport channel kami ya dengan berlangganan ini. Yuk berlangganan ya. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita di part yang terakhir ini ya. Dari soal nomor 28 dengan membaca teksnya terlebih dahulu bersama-sama. Revitalisasi pasar tradisional untuk bangkitkan ekonomi. Pasar tradisional selama ini identik dengan kesan kumuh, becek, dan bau, sehingga banyak konsumen yang beralih ke swalayan modern.
Menyadari hal tersebut, pemerintah daerah di berbagai provinsi gencar melakukan program revitalisasi pasar tradisional. Program ini bukan hanya mengubah wujud fisik bangunannya, melainkan juga menata ulang sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan manajemen lapak agar lebih profesional. Salah satu contoh sukses adalah Pasar Ngasem di Yogyakarta. Pasca revitalisasi, pasar ini memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan alami yang optimal. Lorong antara lapak dibuat luas dan dipasangi keramik anti licin. Tidak hanya secara fisik, aspek transaksi pun dimodernisasi. Mayoritas pedagang kini menyediakan pembayaran non-tunai via kode QR. Perubahan ini memberikan dampak ganda yang positif. Kenyamanan berbelanja meningkat drastis, menarik kembali minat generasi muda untuk berbelanja kebutuhan pokok dan jajan kuliner lokal di pasar, dan juga bagi pedagang, revitalisasi ini meningkatkan omset harian mereka hingga 40%. Sekarang yang datang bukan cuma ibu-ibu, tapi mahasiswa juga pada jajan ke sini karena tempatnya nyaman dan bisa bayar pakai e-wallet, ujar Marni, seorang penjual sayur di Pasar Ngasem. Soal nomor 28, istilah revitalisasi pada paragraf pertama di dalam teks bermakna titik-titik. Opsi A, penutupan pasar tradisional untuk digantikan dengan mall mewah. Opsi B, penurunan harga barang secara serentak di seluruh lapak pedagang. Opsi C, perpindahan pedagang pasar ke pinggiran kota secara paksa, atau opsi D, proses menghidupkan dan menyegarkan kembali suatu kawasan agar berfungsi lebih baik. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi D, proses menghidupkan dan menyegarkan kembali suatu kawasan agar berfungsi lebih baik. Secara kebahasaan, re berarti kembali dan vital berarti hidup atau penting. Berdasarkan konteks kalimat di dalam teks, revitalisasi didefinisikan sebagai bukan hanya mengubah wujud fisik bangunan, melainkan juga menata ulang sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan manajemen lapak agar lebih profesional. Tujuannya adalah menghidupkan kembali fungsi pasar tradisional agar tidak tergerus swalayan modern dan kembali dikunjungi oleh berbagai generasi. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang lain, yang salah ya, yang terkait tentang penutupan pasar ataupun digantikan dengan mal mewah tadi, itu sangat menyalahi makna dari teks yang tadi, sehingga itu bukan jawabannya. Sehingga sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi D. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, buat kalian yang ingin memiliki paket prediksi yang seperti kita bahas pada video-video kami ini, dari part pertama sampai dengan part 10 kali ini, beserta 3 paket soal lainnya, 90 soal yang tidak dibahas di YouTube, kalian bisa banget untuk memiliki PDF-nya ini. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Kalau kalian mau beli yang matematika juga ready, check out sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Paragraf pertama menyebutkan bahwa konsumen beralih ke swalayan karena pasar terkesan kumuh dan becek. Bagaimana paragraf kedua menyelesaikan masalah yang disebutkan pada paragraf pertama tersebut? Opsi A, memaparkan wujud fisik pasar yang sudah dibangun lorong berkeramik anti licin dan sistem udara yang baik. Opsi B, menjelaskan bahwa pedagang sayur mendapatkan untung besar dari mahasiswa. Opsi C, mewajibkan konsumen membawa kantong belanja ramah lingkungan. Atau opsi D, menguraikan prosedur pendaftaran aplikasi KRIS untuk pedagang pasar. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi A, memaparkan wujud fisik pasar yang sudah dibangun lorong berkeramik anti licin dan sistem udara yang baik. Soal ini melatih nalar siswa dalam menemukan kepaduan atau kohesi dua buah paragraf. Nah, untuk paragraf pertama mengenalkan masalah yaitu konsumen beralih ke swalayan karena pasar tradisional identik dengan kesan kumuh, becek, dan juga bau. Sedangkan paragraf kedua menyajikan solusinya yaitu contoh sukses di Pasar Ngasem menunjukkan bahwa kesan bau atau kumuh diselesaikan dengan sistem sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang optimal. Kesan becek diselesaikan dengan membuat lorong yang luas dan dipasangi keramik anti licin. Sehingga sekali lagi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk menyelesaikan soal ini. Kalau punya pendapat berbeda seperti biasa, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 30 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Setelah membaca teks tersebut, Gendis berpendapat, generasi muda kini menyukai pasar tradisional bukan hanya karena ketersediaan jajanan kuliner lokalnya. Mereka juga mempertimbangkan aspek kepraktisan dan kenyamanan
fisik lingkungannya. Alasan apa yang mendukung pendapat genetis tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Untuk pilihan yang pertama, tersedianya sistem transaksi elektronik non-tunai yang mempermudah proses pembayaran. Yang kedua, pengunjung tidak perlu cemas alas kaki mereka akan kotor terkena genangan air ataupun lumpur. Yang ketiga, para penjual memberikan potongan harga khusus yang lebih murah kepada kalangan mahasiswa. Dan yang keempat, tersedianya fasilitas pendingin ruangan atau AC yang membuat seluruh lorong pasar sangat sejuk. Nah, kalau menurut kalian, pilihan mana aja yang paling tepat menurut kalian? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan satu dan pilihan 2. Gendis berargumen bahwa daya tarik pasar bagi generasi muda masa kini ditunjang oleh kepraktisan dan kenyamanan fisik lingkungannya. Bukti kepraktisannya didukung oleh pernyataan teks bahwa kini pasar dimodernisasi dengan ketersediaan alat pembayaran non-tunai menggunakan kode QR atau e-wallet yang sangat disukai generasi muda ataupun mahasiswa. Bukti kenyamanan fisik didukung oleh kondisi lorong yang sudah dibangun luas dan dipasangi keramik anti licin, membuat pembeli tak lagi cemas terkena genangan air, lumpur, ataupun becek. Nah, sebagai catatan, opsi tentang penjual memberikan potongan harga khusus bagi mahasiswa atau fasilitas pendingin ruangan atau AC tidak termuat di dalam teksnya sama sekali, sehingga yang bisa kita pilih yang tepat adalah yang pilihan satu dan pilihan 2 yang jelas ada tertera di teksnya tadi. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk menyelesaikan soalnya. Kalau misalkan kalian 3 soal yang kita bahas itu jawaban kalian sama semua, komen di bawah ya. Bilang, "Kak, jawaban kami sebelum dibahas itu sudah benar ya." Terima kasih. Nah, nanti akan aku like ya. Siapa aja yang komen di bawah. Nah, sebelum kita tutup video ini dengan latihan soal, buat kalian yang nyari latihan soal untuk persiapan TK April 2026 agar bisa mengerjakan soal-soalnya itu semakin lancar, terutama untuk yang matematika, kalian bisa banget untuk memiliki paket latihan soal yang kiri maupun yang kanan, semuanya itu bagus dan semuanya bestseller. Tinggal kalian check out aja, link pembelian ada di kolom deskripsi atau hubungi aja nomor WA yang tertera ini. Siapa tahu kalau misalkan kalian beli banyak, harganya bisa dikasih lebih murah daripada di website kami. Check out sekarang ya. Nah, itu dia tadi 3 soal yang kita bahas di dalam video ini untuk paket prediksi kami untuk TK SMP Bahasa Indonesia untuk April 2026. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal terakhir buat kalian, silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana aja yang benar, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan playlist kami untuk prediksi TK SMP Bahasa Indonesia 2026 ini, jangan lupa untuk share, like, kemudian sampaikan ke teman-temannya pokoknya ya. Jangan lupa untuk belajar di channel ini dan subscribe tentunya ya. Semoga konten-konten kami ini bisa menjadi amal jariah dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa di playlist kami berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mimin doain semua nilai kalian dapatnya nilai terbaik yang untuk TK tahun ini. Dadah!